Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Vienna. Salam sehat buat teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang di channel YouTube PPI Austria. Perkenalkan, nama saya Agus Hidayat. Saya lagi belajar di WU Vienna University of Economics and Business, PhD student in International Taxation. Dan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator di acara Bincang Santai PPI Austria dengan tema kali ini belajar bahasa Jerman selagi di Austria. Pengalaman, tips and trick. Dan untuk membahas tema kita hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang wanita. Beliau itu waktu datang ke Austria belum bisa bahasa Jerman sama sekali. Dan ketika sekarang ini beliau sedang memperdalam bahasa Jerman di Austria ini, di Vienna ini, dan sekarang sudah di tahap B2. Nanti teman-teman bisa gali, kalau bisa kita semua bisa belajar, apa yang bisa kita dapat dari beliau ini, kok bisa ya beliau ini mampu belajar bahasa Jerman, padahal saya sendiri ini sekarang susah payah nih untuk belajar bahasa Jerman. Dan saya ingin tahu nih, beliau ini gimana tips and triknya. Ini kita undang beliau. Halo Mbak Mesa, Assalamualaikum Mbak Mesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Ya, senang sekali Mbak Mesa bisa bergabung di acara kita hari ini, PPI Austria, di YouTube channel PPI Austria, dan di acara Bincang Santai kali ini. Tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat tentang Mbak Mesa, tapi mungkin Mbak Mesa bisa perkenalkan diri ke teman-teman, ke audiens. Mbak Mesa, silahkan. Oke, terima kasih Mas Agus buat kesempatannya dan tim PPI Austria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Mbak, jelas. Kalau suara saya jelas nggak Mbak? Jelas. Sip, okay. Alhamdulillah. Kenalkan, nama saya Mesa Dewi Puspita, biasa dipanggil Mesa. Saat ini saya sedang menemani suami sekolah doktoral di TU UIN. Beliau mengambil computer engineering. Saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang putra-putri. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 4,5 tahun. Dan saya mulai tinggal di Wina sejak bulan Mei 2018. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun ya. Oh, hampir 3 tahun di Wina ya Mbak ya. Berarti awalnya Mbak Mesa datang ke Vienna, Austria ini karena mengikuti suami ya? Iya, suami dapat S3-nya di sini. Mbak Mesa mendampingi, oke. Iya. Terus Mbak Mesa kan ya kalau ya memang istri harus mengikuti suami lah ya gitu. Itu udah kalau bisa ikut sama suami. Tapi saya ingin bertanya tuh ke Mbak Mesa, kenapa sih tertarik belajar bahasa Jerman? Karena terus terang ya, saya kan juga PhD di sini nih. Ini udah dari September 2020, udah hampir 6 bulan lebih. Kok bahasa Jerman saya kayaknya jalan di tempat nih. Nah, yang buat Mbak Mesa tertarik belajar bahasa Jerman itu apa kira-kira Mbak Mesa? Mungkin bisa di-share. Oke, terima kasih Mas Agus. Mungkin sebelumnya saya mewakili teman-teman para pendamping student di sini yang juga lagi belajar bahasa Jerman ya, karena juga di sini juga ada beberapa teman yang seperti saya yang sedang belajar bahasa Jerman juga dalam rangka ya biar bisa sosialisasi gitu ya di sini. Nah, sebelumnya untuk strong why kenapa saya belajar bahasa Jerman, kalau ditarik mundur proses belajar atau studi suami saat ini itu kalau kita bahasakan di keluarga itu sebuah proyek keluarga gitu. Jadi saya dan suami bersepakat bahwasanya apapun yang kita jalankan itu merupakan keputusan bersama yang diambil secara sadar yang tidak saling mengorbankan satu sama lain. Jadi gimana biar apa yang dilakukan suami itu tidak membuat saya merasa berkorban nih gara-gara beliau saya jadi A misalnya, atau misalnya yang saya lakukan juga membuat suami merasa menjadi korban karena saya harus ini itu. Nah, begitu juga dengan anak-anak nanti semakin besar kan mereka juga akan punya kesibukan masing-masingnya gitu. Nah,
ketika kemudian kami memutuskan bahwasanya proyek yang akan kami kerjakan sekeluarga ini adalah belajar, suami belajar di Austria, di Wina selama beberapa tahun, maka kami masing-masing anggota keluarga mengambil peran. Oke, proyek besarnya adalah kita selama beberapa tahun akan tinggal di kota Wina nih, untuk mendukung suami studi gitu kan ya. Nah, apa nih proyek kecil dari masing-masing anggota keluarga yang bisa membuat kita terupgrade dan juga menyokong proyek besar itu gitu. Nah, kemudian sebenarnya waktu dulu kami kan sempat jauhan dulu ya. Jadi suami yang berangkat dulu tahun 2017, kemudian kita mengurus dokumen untuk bisa menyusul, dan saat itu memang kayaknya ini perlu nih nanti belajar bahasa Jerman gitu. Nah, waktu di Indonesia saya sempat mencari guru bahasa Jerman karena kami tinggal di kota Jombang ya, kota yang tidak terlalu besar di Jawa Timur, kan susah cari semacam kursus bahasa Jerman tersebut. Akhirnya saya cari guru lulusan bahasa Jerman, yang waktu itu beliau justru berprofesi sebagai guru TK. Akhirnya bertemu dengan beliau, tapi ternyata hanya 6 kali pertemuan selama kurang lebih 1 bulan, dan udah kenal lah gitu ya. Tapi begitu sampai sini, ternyata jauh beda. Apa bedanya Mbak? Apa bedanya? Lebih ke mungkin karena pelafalan, yang namanya kita diajar sama native sama orang yang bukan itu kan beda ya. Terus juga saya dulu nggak ngerti kenapa sih harus seperti ini gitu, dan kalau di sini kita belajarnya gurunya nggak tahu kita dari mana asalnya, itu beliau langsung pakai bahasa Jerman. Jadi penjelasannya itu yang membuat kita semakin terbiasa dengan pelafalan bahasa Jerman itu. Gitu. Berarti kalau saya boleh ambil kembali, berarti Mbak Mesa itu memang niat untuk belajar bahasa Jerman untuk mendukung suami yang lagi kuliah di Austria, di Vienna, yang notabene memakai bahasa Jerman. Dan itu Mbak Mesa katakan itu proyek kecil mendukung proyek besar suami. Nah, jadi si strong way-nya itu, jadi kenapa sih akhirnya saya belajar bahasa Jerman gitu ya. Jadi kalau saya lihat perbedaan aktivitas suami, maksudnya kalau kita belajar sesuatu itu kan pasti harus ada alasan kuat ya yang bisa bikin kita istilahnya nggak nyerah saat misalnya ada tantangan menghadang gitu kan ya. Oh iya, kalau bahasa saya itu awakening moment gitu yang. Aduh, saya harus nih gitu, even though apapun yang terjadi, saya harus belajar. Nah, itu apa itu Mbak Mesa yang buat Mbak Mesa punya strong will itu? Nah, iya. Waktu itu saya merasa urgensi saya buat belajar bahasa Jerman itu tinggi, dan maksudnya kalau suami itu kan kondisinya beliau sekolah, terus habis itu di kampus pun beliau menggunakan full bahasa Inggris. Pembimbing beliau kebetulan juga bukan orang Austria, jadi bahasa di timnya pun nggak ada, hampir nggak ada orang asli sininya gitu. Jadi nggak jarang dipakai gitu kan ya bahasa Jermannya gitu. Jadi ya nggak belajar juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, justru kalau misalnya kita keseharian saya mendampingi anak-anak keluar rumah, terus kemudian waktu itu disusul dengan pendaftaran kindergarten si sulung, itu kan sebuah hal yang kayak, jadi waktu itu ketemu kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Waduh, gimana ya gitu. Terus dipanggilin guru sih yang bisa bahasa Inggris gitu. Cuman dari situ saya merasa, dan karena mungkin karena ini ya saya tertarik dengan dunia parenting dan pendidikan anak. Jadi saat melihat kondisi itu di kindergarten, kok jadi aku kurang maksimal ya memfasilitasi anak buat daftar sekolah nih, kayak nggak maksimal ngobrolnya gitu lah. Terus jadi aku harus belajar bahasa Jerman nih gitu. Terus kemudian momen yang kedua itu waktu putra kedua saya ini sempat opname di rumah sakit.
Jadi karena waktu itu dehidrasi, kemudian kita periksa ke rumah sakit dan sempat akhirnya rawat inap. Kok kayaknya susah ya kalau nggak bisa kayak greget lah rasanya gitu. Dan yang ketiga nih, di Kota Wina itu ada banyak perpustakaan kota. Karena selain parenting, saya juga suka di dunia literasi. Jadi saat kemudian melihat bahwasanya ada fasilitas perpustakaan kota sekitar berapa ya, 40 cabang kayaknya kalau di Kota Wina itu, yang mana buku-buku anak itu banyak beredar, itu tuh kayak, dan itu kan semua auf Deutsch ya, dalam bahasa Jerman. Jadi kayak rasanya ini tuh kesempatan untuk bisa menikmati atau mengoptimalkan sistem pendidikan di Eropa gitu ya di sini. Dan kalau misalnya ini nggak dimanfaatkan, buku-buku ini sayang banget nih gitu. Tapi karena bahasa Jerman, oke lah. Jadi ya itu salah satu kuncinya, harus belajar bahasanya, berarti kurang lebih gitu. Itu ya Mbak Mesa ya. Waduh, menarik sekali ya. Memang benar sih ya. Sebagai parent, kita memang kalau bisa berikan yang terbaik buat anak ya. Apalagi tadi pas waktu anak sakit, saya udah ngebayangin tuh anak sakit, kita nggak bisa bahasa Jerman, susternya nggak bisa bahasa Jerman, aduh. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, Mbak Mesa. Oke, ya, wah, sangat menarik. Tapi kan Mbak Mesa setelah, saya harus belajar bahasa Jerman nih. Tapi kan tetap harus cari ya, mau kursus di mana, mau tempatnya bagaimana, atau biayanya berapa, itu bisa diceritakan nggak Mbak Mesa pengalamannya waktu ya prosesnya? Yang mungkin kan teman-teman di sini pasti ingin tahu. Oke, we need to learn Deutsch, yes, but how we going to learn that? Iya, benar banget. Satu temuan waktu itu yang kita sadarin adalah belajar bahasa Jerman itu nggak murah. Jadi maksudnya ada banyak tempat kursus belajar bahasa, tapi mahal ya. Maksudnya apalagi kalau dikurskan ke rupiah gitu ya. Ya ampun, itu mending buat bayar apartemen gitu. Nah, terus habis itu saya bersyukur banget dengan adanya komunitas Indonesia di sini. Jadi alhamdulillah ya kan, maksudnya di sini tuh warga Indonesia cukup banyak ya, mungkin berbeda dengan teman-teman yang di mana orang Indonesia di negaranya sedikit gitu kan. Nah, kedatangan saya di Wina itu 3 hari sebelum Ramadan. Nah, saat Ramadan ada acara di Masjid As-Salam Wapena yang cukup rutin, jadi setiap Senin dan Kamis. Nah, waktu itu masa-masa awal kedatangan saya di sini, saya terbantu banget dengan rutin acara tersebut, dengan bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu di sana. Nah, dari situlah awal silaturahim itu saya mendapat informasi tentang kelas belajar bahasa Jerman atau kursus bahasa Jerman yang bisa diakses secara gratis. Itu kan kayak rezeki banget nih gitu, gratis gitu kan ya. Nah, kemudian dari informasi para ibu di masjid itu, saya kemudian follow up cari. Tapi sebelumnya sempat juga ada beberapa ibu-ibu yang kita merasa, oh iya ya perlu belajar bahasa Jerman. Kita sempat bikin kelompok kecil waktu itu. Ada beberapa ibu muda lah ya yang pengen belajar bahasa Jerman. Dan ada salah satu ibu yang udah lancar bahasa Jermannya. Ya udah kita ketemuan seminggu sekali gitu kan ya. Nah, saat ketemuan seminggu sekali dan dikasih materinya itu, saya merasa bahwa iya ya, belajar bahasa Jerman ini harus intensif, nggak bisa maksudnya nggak bisa seminggu sekali atau terus habis itu 1 jam aja per minggu. Itu tuh kayak progresnya macet gitu kan. Lama ya. Lama banget. Nah, akhirnya kemudian dari informasi yang tadi saya dapatkan dari para ibu itu, saya cari di internet tentang, kan programnya itu namanya Mama Learn Deutsch. Jadi kalau kita cari di mesin pencari Mama Learn Deutsch Wien gitu ya, itu udah ada. Itu akan tertuju ke website dari pemerintah Kota Wina yang membahas tentang program itu. Nah, saat kita klik si program Mama Learn Deutsch itu, maka akan muncul list lembaga yang mengadakan kursus gratis bagi para perempuan yang punya anak kecil. Jadi yang ada fasilitas kids corner-nya.
Sebentar, saya stop di situ, Mbak Mesa. Itu berlaku untuk semua ya, maksudnya bukan hanya semua warga, pokoknya semua pendatang bisa ya, dari negara manapun ya, tidak ada Nah, pembatasan. itu jawabannya terjawab saat saya menelusuri satu-satu tempat Oke, oke, itu. oke. Jadi kalau tadi informasi yang dari para ibu Indonesia itu adalah sebuah lembaga namanya Frauenintegration. Jadi di situ itu lembaga kursus bahasa Jerman gratis untuk para ibu apapun resident permitnya ya. Yes, Cuman ya, latar memang belakang negaranya. apapun latar belakangnya. Cuman memang ada prioritas. Jadi kalau misalnya masih ada kemungkinan buat diterima semuanya, tapi memang ada prioritas untuk resident permit tertentu gitu. Nanti kalau misalnya kuotanya belum mencukupi, atau misalnya kita tes resident permit kita sebenarnya nggak diprioritaskan, tapi kok kayaknya dia motivasinya tinggi ya, semester kemarin datang, semester ini datang, itu bisa dapat akhirnya. Oke. Nah dari situ akhirnya saya cari satu persatu di list itu sampai akhirnya ternyata ada beberapa lembaga kursus yang memang mensyaratkan edukasi. Jadi mereka hanya menerima para ibu yang edukasi di tahap asalnya itu sampai 8 tahun ajaran aja. Jadi kalau misalnya kita lulusan universitas misalnya gitu, itu mereka nggak menerima karena dipikir bahwa kan kamu bisa kursus yang berbayar. Gitu. Ada juga syarat-syarat itu ya. Jadi iya. Mbak, tapi itu waktu cari list satu persatu, masih ingat nggak berapa listnya tuh? Kira-kira waktu itu? Ada Frauenintegration yang saya datangin itu, ada juga yang namanya interface, ada juga sekitar 10 sebenarnya di list, tapi yang saya datangin langsung itu ada 5, terus ada yang saya by phone, ada juga yang nggak bisa dihubungin. Jadi kalau datang langsung itu sempat juga, ini alamatnya sesuai dengan yang di website ya, tapi ternyata enggak, dulu emang di sini kantornya tapi udah pindah gitu. Cuman baiknya beliau tanya kayak ada perlu apa, mau ke sini misalnya. Iya, saya mau cari tempat kursus bahasa Jerman yang bisa ada penitipan anaknya. Oh, emang itu udah nggak jalan di sini, tapi kamu dia ngasih rekomendasi, ini kamu bisa datang ke ini, alamatnya ini atau teleponnya ini gitu. Jadi meskipun gagal di satu tempat itu, ada link buat ke tujuan berikutnya. Dan mereka juga helpful ya, memberikan informasi kalau memang mereka udah tutup atau memang kita butuh ada hal lain yang kita butuhkan, mereka mau kasih informasi ya Mbak ya. Oke. Mbak Mesa, pas waktu mencari itu kan pasti ada apa ya, kayak suka dukanya ya gitu ya. Apa sih yang I know it is very hard. I mean, walaupun udah ada listnya, tapi kan kalau tadi dengar cerita Mbak Mesa, kita harus usaha, kita telepon satu-satu, Mbak Mesa datengin sampai 5 tempat. Itu kan berarti bukan sekali datang langsung dapet. Itu kan butuh perjuangan ya Mbak Mesa ya. Dan saya kira itu yang patut kita tiru ya gitu. Jadi memang nggak ada yang gampang gitu. Nah, cuman waktu Mbak Mesa nyari itu tuh ada nggak sih yang bikin yang lucu, pengalaman lucu atau suka dukanya itu kira-kira pas waktu nyari kursus itu apa tuh Mbak? Yang suka dukanya ya emang nyari kursus itu beneran tantangannya itu nggak saya sangka-sangka sebenarnya. Jadi maksudnya saya yang ada di ekspektasi saya adalah ini nih ada udah dapat listnya, kayaknya berarti saya punya banyak alternatif untuk bisa kursus nih, apalagi ada penitipan anaknya gitu ya. Waktu saya datengin satu dan saya nggak ekspektasi kalau misalnya itu, jadi kita kalau di sini nggak bisa datang langsung, bikin termin dulu, jadi telepon, kalau diangkat kita bilang kalau mau cari les kursus bahasa Jerman, terus oke, kamu akan ketemu saya jam segini gitu kan, terus habis itu pas ketemu ternyata terus habis itu oh iya ini kamu nggak memenuhi syarat karena ini gitu ya. Nah, terus sampai pernah ada di titik saya bingung. Maksudnya karena kalau misalnya berbayar pun jarang ada tempat kursus yang ada fasilitas kids corner-nya. Ya kan? Jadi kayak sampai ada ya udah kalau misalnya kamu kursus kalau pengen dapat kursus sekolahin dulu anak yang kedua gitu. Nah, itu agak
gimana orang dia masih 1,5 tahun gitu kan. Nyelekit ya, sakit ya. Jadi jadi emang nggak bisa ya, nggak bisa dapat kursus dulu gitu. Sampai kemudian sebenarnya saya dapat kursus yang pertama ini itu benar-benar apa ya, ini tuh benar kayak ya udah kita udah lepas lillahi ta'ala, udah optimal, terus tiba-tiba aja dapat kabar gitu. Jadi waktu itu saya ditelepon, terus beliau tanya, kamu sempat telepon ke kita ya waktu itu nyari tempat kursus. Iya, kamu itu tuh di masa saya udah nyari dan nggak dapat gitu ya, udah nggak dapat kelas lah, nggak dapat tempat. Terus beliau menyampaikan bahwa kamu butuh belajar bahasa Jerman. Iya, tapi saya nggak ngerti di mana karena udah kontak semuanya, katanya nggak memenuhi syarat. Kalaupun misalnya saya cari yang berbayar, nggak ada yang ada Kinderbetreuung-nya. Terus habis itu beliau nyampein, ya udah kamu coba di tempat kita, datang 2 minggu lagi, tapi siang ya gitu. Siang, padahal di pikiran saya itu udah pagi karena biar waktu si sulung sekolah ya. Waktu si sulung sekolah, jadi kan enak langsung jemput gitu ya. Terus akhirnya saya sempat merasakan 1 semester itu di tempat kursus yang menerima saya waktu itu dengan skema si sulung waktu itu pulang jam 12. Saya izin jemput lebih awal jam 11:30 supaya jam 12:30 saya sudah di tempat kursus itu karena mulainya 12:30. Jadi di jalan itu sambil kita berangkat kurang lebih 45 menit perjalanannya, terus anak-anak makan siang dulu, jadi dibekelin dulu, terus habis itu siang kedua itu kalau di Kids Corner ditidurin pakai di Kinderwagennya itu digoyang-goyang dulu, dijalan-jalanin dulu sampai akhirnya tertidur, baru saya masuk tempat kursus. Itu agak, ya ampun gitu banget ya gitu. Saya ngebayangin, mau ngurus anak satu aja saya repot, ini ngurus anak sambil kursus. Waduh, keren banget ini Mbak Mesa ini. Wow. Tapi seru-seru. Ya, it's amazing ya. Tapi dari situ kelihatan bahwa Mbak Mesa itu punya keinginan yang kuat ya. Jadi apapun ceritanya ya harus les lah nih ya. Mumpung udah ada yang nerima walaupun siang-siang, ya udah dijabani dulu gitu ya, dijalani dulu, kita lihat nanti kayak gimananya. Nah, Mbak Mesa berarti kalau bisa dikatakan untuk ya kalau Mbak Mesa kan kasusnya tadi karena agak repot karena cari tempat les yang ada penitipan anak. Mungkin buat teman-teman yang inspirasi yang lain mungkin bisa ya, mungkin kalau lebih mudah, kalau yang tanpa penitipan anak mungkin lebih mudah kali ya Mbak? Bisa dibilang begitu nggak sih? Kalau cari yang gratis atau enggak? Yang gratis. Kalau yang gratis, kebanyakan itu memang yang sosial, lembaga sosial yang mengadakan, artinya untuk perempuan kebanyakan. Iya, untuk ibu rumah tangga yang nggak, ya mungkin ada ibu rumah tangga yang anaknya sudah besar gitu ya, atau mungkin buat bisa banget ya, lebih gampang ya, gitu ya. Atau kalau misalnya bukan perempuan ya, adalah jadi selain jadi sembari jalan ya, karena kan berarti udah tahun ketiga ya sekarang. Jadi di tahun kedua itu saya mulai tahu ternyata kalau selain ada tempat kursus yang intensif, ada juga seperahan cafe atau jadi kayak kelas conversation aja. Nah itu kan kadang ngebantu kita buat kan kita itu kadang nggak ngertinya itu karena ngobrolnya bicaranya apa. Nah kelas conversation itu menurut saya membantu karena tema-tema beliau itu ya emang yang kita pakai dalam keseharian. Jadi kita nggak usah terlalu pusing mikirin grammar atau apa, tapi kayak langsung kepake gitu dalam kebutuhan kita buat sosialisasi. Nah itu bisa dulu ada di Offene Deutsch Kurs, namanya itu di Bezirk 7, itu gratis dan untuk laki-laki maupun perempuan, siapapun. Saya stop sampai situ Mbak. Yang di Bezirk 7 itu berarti kayak pelajar kayak saya juga bisa gitu? Bisa, siapapun. Oke. Tapi itu khusus conversation ya? Khusus conversation. Kalau misalnya mau yang level-levelan, itu bisa di Nachbarschaftszentrum. Jadi Nachbarschaftszentrum itu kayak kantor kecamatan mungkin ya. Kalau di sini kan ada Bezirk. Nah, tiap Bezirk itu biasanya ada Nachbarschaftzentrumnya. Jadi kayak mereka mengkoordinir berbagai kegiatan untuk anggota Bezirk tersebut, baik itu misalnya ada yang yoga atau misalnya kursus bahasa Jerman juga. Nanti ada yang kelas conversation, ada yang kelas mau A2 atau B1 atau A1 itu buat belajar bahasa Jerman bisa. Oke.
Oke Mbak, dan waktu wah menarik ya. Jadi saya jadi semangat ini mulai mau mencari-cari tempat. Aduh ya. Nah terus gini Mbak, tadi kan memang challenging ya Mbak, sambil sambil nitipin anak, sambil belajar. Terus ada nggak sih pengalaman lucu gitu atau pengalaman sedih di kursusnya gitu, bukan yang di bagian anjong, pas di kursusnya tuh waktu Mbak belajar tuh ada nggak sih yang bisa di-share ke kita-kita? Jadi biar kita-kita tuh tahu gitu. Jadi kalau belajar tuh ada hal yang menyenangkan, ada juga hal yang menyedihkan gitu. Jadi kan dunia nggak bisa sempurna semua kan Benar-benar. gitu. Mungkin bisa di-share Mbak. Kalau yang menyenangkan dulu aja ya Ya, kali. oke. Baik, baik. Yang senangnya mungkin adalah kita belajar pasti ya kalau belajar bahasa kemudian ketemu dengan orang dari berbagai negara pasti kan kita selain belajar bahasa belajar kultur juga ya. Jadi kita jadi kenal orang Afghanistan itu gini atau orang dari Arab itu gini dan kemudian kita bisa ngobrol nggak cuma tentang belajar bahasa tapi juga keseharian mereka gitu. Nah terus yang kedua saya belajar tentang pengkondisian anak dalam maksudnya kan orang tua pasti perlu memahami kondisi anak, tapi anak pun sebenarnya bisa memahami kondisi orang tua gitu. Nah, ada hal unik yang di tempat penitipan anak atau Kinderbetreuung ini adalah jadi kalau di setiap kursus itu katakanlah durasi dalam satu hari itu 3 jam. Di mana kursusnya biasanya 4 sampai 5 hari dalam sepekan. Nah, dalam 3 jam itu kita nggak semua materi langsung. Jadi 45 menit atau 1 jam pelajaran itu, setelah itu kita pause atau istirahat selama 10 atau 15 menit. Nah, dalam 10 sampai 15 menit itu kan kalau kalau dulu kita sekolah itu kan kayak singkat banget gitu ya. Nah, saya merasa belajar sangat menghargai waktu karena di 10 menit istirahat itu adalah waktu para ibu, para peserta kursus ini buat ke tempat penitipan anak untuk bisa ngasih camilan ke anak dan ngajak ke kamar mandi. Jadi kayak mereka itu saya belajar on time value itu juga melewat itu. Jadi gimana kalau misalnya kursus adalah jam 9:30, kita datang misalnya jam 9:15 katakanlah. Kalau belum 9:30, maka kita nggak boleh pergi dari Kids Corner itu karena kita belum waktunya les. Tapi kalau misalnya sudah 9:30, meskipun anaknya ibaratnya nggak mau pisah ya sama ibunya, itu fasilitator Kinderbetreuung itu, udah kamu keluar aja, aku ngondisiin anak kamu nanti. Didorong kinderwagennya, jadi kerasa profesionalnya mereka. Tapi kalaupun misalnya dari pas istirahat, kita kok belum datang di waktu istirahat, mereka akan ngingetin kita, tolong jangan terlambat karena ini waktu anakmu makan. Kalau kamu terlambat, selesai makannya juga telat. Kasihan anakmu dan kasihan kamu masuknya terlambat lagi nanti di kelas gitu. Jadi benar-benar waktu belajar ya belajar, waktu yang untuk anak ya untuk anak, strict banget ya Mbak Mesa ya. Itu yang menyenangkan, Mbak. Kalau yang menyedihkan Mbak Mesa? Kalau yang menyedihkan itu sebenarnya yang namanya belajar ya, maksudnya belajar apapun itu kan saat kita memiliki multi peran gitu kan, itu pasti kan memang ada tantangan, perlu mengalokasikan waktu buat belajar gitu ya, tapi misalnya anak butuh main gitu ya. Jadi kalau saya menyebutnya itu bukan tantangan yang menyedihkan, tapi itu merupakan ya sebuah tantangan yang memang muncul saat kita mengambil atau menjadi konsekuensi dari sebuah pilihan yang kita lakukan sekarang gitu. Cuman saya malah jadi belajar banyak sih dengan ini. Kalau buat teman-teman kursusnya, ya jadi tahu orang yang kadang kan di kelas itu gurunya udah bilang diam gitu ya, tapi tetap aja yang suka ngobrol segala macam gitu. Di mana-mana ada itu ya. Sama. Iya Mbak Mesa. Berarti sebetulnya nggak ada yang menyedihkan ya, tergantung kita melihat sisinya dari point of view-nya mana ya gitu ya. Tapi memang ya mungkin karena negara maju juga ya Mbak Mesa, jadi udah jelas ya listnya ya, to do, what to do, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan gitu ya.
Terus Mbak Mesa berarti kursusnya itu dari datang tadi kan Mbak Mesa udah hampir 3 tahun ya di sini ya. Kira-kira berapa lama kah Mbak Mesa udah kursus? Dan tadi saya belum sempat nanya, tapi Mbak Mesa udah nerangin tuh. Saya mau nanya juga sih berapa lama kursnya, ternyata 3 jam ya, rata-rata 3 jam ya, 3 kali 45 menit ya. Jadi gimana Mbak Mesa? Bisa diceritain nggak Mbak Mesa tuh berapa kali kursus, udah berapa lama jalannya gitu sampai sekarang? Coba saya ingat-ingat sambil lembaga mana aja ya yang saya ikutin. Jadi saya datang ke sini itu bulan Mei 2018. Kemudian saya cari tempat kursus bahasa itu baru saat musim dingin. Jadi mulai bulan September, Oktober gitu. Nah, saya dapat maaf dari bulan Juli lah ya, karena biasanya kursus itu semester winter itu mulai dari bulan September. Iya. Nah, waktu itu saya daftar di Frauen Integration yang tadi di Besik 7. Jadi dia memang agak saklek ya. Bisa dari resident permit apapun memang, meskipun ada prioritasnya, tapi ada tesnya. Nah, kebanyakan lembaga kursus ini mereka menerima level A1 plus, jadi bukan A1. Jadi harapannya peserta ini udah punya dasar, tapi bisa banget kok dasar ini kita pelajarin sendiri. Jadi kalau pas uji, kita bisa siapin untuk pertama kali. Jadi rata-rata kan tempat kursus itu mensyaratkan kita udah pernah lah belajar ya sedikit ya, karena kan ada tesnya ya. Nah, maksud saya bisa nggak tuh kita persiapkan setelah kita di Austria gitu? Karena kan di Indonesia mungkin agak sulit ya, karena mungkin nyari gurunya susah. Tapi kalau di sini kan mungkin karena bisa tulisan semua bahasa Jerman, jadi dia mungkin apa ya akan lebih termotivasi. Nah, kira-kira bisa nggak sih Mbak? Begitu nyampe kita coba dulu. Mungkin kira-kira berapa lama Mbak? Butuh sebulan kah, 2 bulan kah? Habis itu baru kita apply ke tempat kursus. What do you think? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya ya. Cuman sebenarnya kalau misalnya intensif belajar 1 bulan itu cukup. Atau kalau misalnya agak lambat ya 2 bulan, 3 bulan lah ya sambil penyesuaian atau adaptasi awal di sini gitu. Karena memang dulu ada teman kursus yang cerita beliau itu nyiapin buat ujian Prüfung A1 itu cuma 1 bulan dan beliau bisa karena kepepet sama Ausweis yang nanti nggak keluar gitu. Nah, kalau saya merasa, jadi kan di sini itu selain si kursus juga bukunya. Maksudnya kalau di Indonesia dulu saya cuma kenal buku yang Studio D itu yang kalau A1 itu warna merah ya. Nah kalau di sini kan Pluspung apa itu bisa banget kita pinjam di perpustakaan kota. Kalau misalnya nggak mau pinjam, bisa datang doang dan coba baca aja di perpustakaan. Kalau gitu kan gratis ya. Oke. Nah ambil buku yang A1 dan coba kerjain aja. Karena sebenarnya itu tuh dasar banget kayak misalnya jam, terus habis itu kapan Haben und Sein, terus habis itu perkenalan diri secara sederhana. Insya Allah nggak sulit lah, apalagi buat yang rata-rata student ya pasti cepat. Terus apa tadi? Buat perjalanan kursus ya? Nah, itu kan berarti yang untuk tes awalnya. Nah, habis itu keterima di kursusnya Mbak, itu berapa lama tadi Mbak? Jamnya 3 jam, apakah semua 3 jam itu Mbak? Panjang juga ya 3 jam kalau buat kita belajar kursus. Karena memang intensif ya. Jadi karena dia sebenarnya kalau misalnya kursus yang berbayar itu cuma 1 bulan Mas. Jadi kayak 3 jam per hari cuma sebulan. Nah, sedangkan kalau di kursus yang kayak program Mama Learn Deutsch ini atau yang di lembaga sosial ini, dia sama 3 jam, tapi durasinya itu kurang lebih 3 jam. 3 bulan. Oh, 3 bulan, 3 jam. Seminggu berapa kali itu, Mbak? Seminggu kalau yang di Frauen Integration itu 4. Jadi dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Oh iya. Jadi memang modelnya itu memang intensif ya, nggak kayak kita kadang-kadang kan belajar kalau khusus bahasa Inggris zaman dulu kan seminggu 2 kali gitu kan, seminggu 3 kali gitu, waktunya juga 90 menit, jarang sampai 3 jam ya gitu. Kalau di sini berarti memang modelnya lama dan bahkan yang berbayar pun itu 1 bulan tiap hari. Selesai 1 level. Nah ini yang gratis 4 kali dalam seminggu, 3 jam sekali pertemuan. Wah, ya.
Cukup. Kan ada juga yang, maksudnya ada yang persepsinya, aduh aku nggak mau lama-lama, aku maunya cepat gitu kan. Jadi mungkin buat yang seperti itu di lembaga sosial ini agak kurang cocok karena kok kayaknya udah keburu bosen gitu. Karena biasanya 3 jam itu dipecah, 1 jam pertama itu misalnya grammar gitu ya, materi, jam kedua itu sprehan, ngobrol bareng, diskusi atau dibuat kelompok. Nanti yang ketiga itu bisa jadi nulis atau main game. Jadi pakai board game gitu juga, macam-macam. Kayak belajar IELTS juga ya. Jadi ada yang grammarnya, ada yang speakingnya, ada yang writing sama gamenya juga ya, gitu ya. Kayak belajar bahasa Inggris juga ya. Oke Mbak, tapi waktu belajar 3 jam itu bosan nggak Mbak? Karena beda-beda, enggak sih, dan setiap bulannya kalau yang di tempat kursus ini ada ininya, Ausflugnya atau jalan-jalan ke kultur atau situs budaya Wina. Jadi entah itu ke museum, entah itu ke perpustakaan. Jadi gimana biar peserta kursus ini nggak hanya paham bahasa Jerman, tapi bisa beradaptasi dengan baik di kota ini gitu. Gitu, ya. Karena ya saya kebayang aja sih kalau misalnya cuma belajar pasti ngantuk ya, pusing ya gitu. Tapi ternyata ada jalan-jalannya juga ya Mbak ya. Wah, malah enak ya itu ya, jadi nambah pengalaman, jadi tahu Wina lebih baik ya, dari ahlinya langsung kan, dari orang Austria langsung. Wah, interesting. Oh iya, tadi Mas yang tentang durasi belajar per level itu kurang lebih jadi untuk yang pertama saya dulu ambil level A1 plus di lembaga yang siang hari itu tadi kan, dan saya di Frauenintegration itu belum lulus, jadi saya tes dan saya nggak keterima waktu semester itu. Akhirnya saya dapatnya di yang siang hari itu, namanya level waktu itu. Terus semester kedua saya baru coba tes lagi. Waktu itu sebenarnya di level saya bisa lanjut A2. Terus saya coba tes di Frauenintegration, alhamdulillah keterima, tapi di kelas A1 plus. Saya ambillah lagi A1 plus di semester depannya. Tapi lebih efektif sih, karena di Frauenintegration itu menurut saya gurunya intensif, maksudnya kondusif lah sistem pembelajarannya gitu. Dan di Frauenintegration itu saya ambil A1 plus sampai B1, B1. Jadi sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke Mbak, kalau saya coba baca-baca sih tadi ya kan, pertama memang A1 gitu ya, A1, habis itu A2, habis itu B1, habis itu B2 gitu ya. Lalu C1, C2 kan gitu ya, kalau ya, karena harus moderator langsung gali. Jadi Mbak Mesa yang A1 itu sampai 2 kali berarti ya di tempat lesnya ya. A1 ada A1 plus. Di tempat yang berbeda. Oke, yang pertama tadi di saya lupa namanya, tapi yang kedua di Frauenintegration ya, yang A1. Berarti di Frauenintegration A1 plus B1 di situ. A1 plus A2 B1. Jadi A1 plus sampai B1. A1 plus A2 B1. Dan di situ prufungnya bisa gratis juga. Jadi maksudnya beneran gratis itu dari mulai kursus Kinderbetreuung atau penitipan anak sampai ujian sertifikasinya. Menarik nih Mbak. Tapi yang membuat oke, tadi kan saya tahu kita tahu yang tempat ini lebih bagus dari yang lainnya menurut Mbak Mesa gitu ya, karena suasananya lebih kondusif, sistem pembelajarannya lebih bagus. Tapi memang masuknya harus tes dulu ya, lebih sulit ya. Karena Mbak Mesa sendiri udah belajar di tempat yang lain, di situ juga diulang lagi gitu ya. Dan AN plusnya kan 2 kali berarti ya, AN-nya 2 kali gitu ya Mbak, kalau saya nggak salah, benar? Oke. Terus Mbak, tips and triknya nih Mbak, gitu supaya mudah. Saya tahu pasti nggak mudah, tapi mungkin Mbak Mesa punya apa ya, tips-tips buat teman-teman nih yang mau belajar bahasa Jerman. Kira-kira apa ya gitu yang biar lebih mudah lah. Gitu. Kita nggak mungkin bilang mudah banget ya, biar lebih mudah lah gitu. Biar lebih mudah ya. Untuk belajar tips dan triknya. Sebenarnya saya ingat nih salah satu pesan dari guru atau lerarin di tempat kursus itu. Jadi waktu itu saya sempat nanya karena saya merasa ketinggalan dari teman-teman, ya ada teman yang kok kayaknya progresif banget gitu ya. Terus saya tanya ke gurunya itu, apakah saya itu kurang rajin ya
harus seperti ayah idealnya. Dia belajar setiap hari, terus di mana-mana pegang buku. Terus habis itu guru bahasa Jerman saya itu cuma bilang, Mesa, kamu tahu nggak, setiap orang itu pasti punya style belajar masing-masing. Kalau misalnya kamu itu ngelakuin sesuatu hal yang kamu sukai, katakan, jadi beliau kebenaran tahu karena saya itu suka nulis ibaratnya. Ya kamu nulis misalnya tagesbuch atau buku diary gitu ya, atau jurnal harian itu auf Deutsch dalam bahasa Jerman. Jadi nggak usah ngelihat kok dia kayaknya saya kurang rajin dari dia, yaitu stylenya dia memang seperti itu, tapi bisa jadi itu malah bikin kamu tertekan. Beliau menyatakan seperti itu. Nah, kalau dari saya secara pribadi, tips triknya itu mungkin ya setiap orang kan punya style beda-beda ya, apalagi mahasiswa yang studi di sini gitu, pasti udah tahu banget gimana style belajar yang aku banget gitu kan ya. Nah, kalau saya secara umum saya cocok dengan metode mind map. Jadi saya bikin proses belajar itu atau mengulang materi itu dengan mind map, termasuk misalnya masang tujuan goal akhirnya buat belajar di level ini itu apa sih, itu ada di mind map gitu. Nah, terus habis itu mungkin bikin target yang terjadwal. Jadi nggak ada target yang kecil ya kalau saya bilang. Kalau misalnya kita bandingin, misalnya kok kayaknya saya lambat banget ya, baru satu level aja 3 bulan, nggak kayak satu level aja 3 bulan, nggak kayak dia yang satu level itu 1 bulan, itu pasti akan bikin saya stres ya. Tapi why not? Karena kecepatan saya dengan peran yang ada saat ini itu adalah seperti itu, ya udah kita pasang target sesuai jadwal kita itu aja. Jadi start from finish line ya. Jadi tujuannya apa, terus kita kemudian pasang target yang terukur lah setiap harinya. Sama support system sih, Mas. Support system ya dari. Berarti ya memang benar sih Mbak, saya setuju banget itu dari Mbak Mesa, tipsnya Mbak Mesa dari tadi guru yang Mbak Mesa memberikan penjelasan atau saran, memang harus kenal diri ya, modelnya kayak apa. Jadi kita belajarnya kayak gitu ya. Jadi jangan terintimidasi sama orang lain yang modelnya itu, malah kita jadi stres, malah nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Ya. Berarti be yourself, tapi kan tetap harus usaha Mbak Mesa ya. Maksudnya bukan berarti be yourself terus ogah-ogahan tidur ya nggak dapat juga kan tetap harus belajar ya. Itu namanya be yourself yang nggak kenal diri. Iya. Jadinya pembenaran. Suasana kursusnya kayak gimana sih Mbak Mesa? Saya kadang-kadang kepikiran gitu. Suasana kursus iya emang jarang banget. Maksudnya kan kalau di sini itu kayak apa sih, ngedokumentasi ini itu sebuah hal yang mungkin perlu di ini ya. Kadang entah boleh atau enggak. Jadi emang saya jarang ada foto suasana ini kursus. Kalau misalnya, jadi biasanya itu kalau yang di Levo itu satu kelas itu melingkar bentuk ininya, satu kelas waktu itu cuma 6. Kalau yang di Frauenintegration itu sekitar 13 orang dan modelnya itu kayak sekolah biasa. Jadi maksudnya ada papan di depan. Tapi biasanya guru ini, maksudnya guru bahasa Jerman itu sangat paham gimana beliau menyampaikan materi untuk level A1, gimana untuk level A2, dan gimana untuk level B1 gitu. Jadi kan dilemanya peserta yang mana ibu dengan yang punya anak itu adalah, jadi waktu kelas A1 plus itu kalau ada PR, gimana? Udah dikerjain belum PR-nya gitu? Itu teman saya, iya nggak bisa, semalam anak saya rewel gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, besok ya gitu. Itu banyak pemakluman yang saya, wah boleh ya kayak gitu. Ternyata yang dimana saya itu sakit, waduh harus ngerjain, harus setor gitu ya. Ternyata cukup pemaklumannya cukup bikin fleksibel kok gitu kan. Tapi ada masa di mana gurunya bilang, misalnya, oh iya saya lupa gitu ya, terus ya ini tergantung, ini menandakan integritas kamu loh ya, kamu sendiri yang pasang target pengen lulus ujian bulan depan ibaratnya gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau lulus, ya nggak apa-apa, nggak setor, ini tuh buat kamu juga kok, kalau enggak juga saya enak nggak ngoreksi gitu. Jadi ada lucu sih belajar nyimak seni dari gurunya.
Ya karena ya mungkin dia maklum juga karena ini ibu rumah tangga, kalau anaknya lagi repot di rumah ya mungkin ini. Tapi mungkin kalau bolak-balik begitu kan udah jadi kayak modus ya jatuhnya ya. Nah, Jadi jadi ya benar juga kelihatan sih gurunya. orang yang banyak alasan sama enggak. Jadi benar juga gurunya ya, kamu mau lulus apa enggak gitu kan, integritasnya. Ya saya setuju itu Mbak Mesa. Berarti Mbak Mesa ketika kita belajar ada PR kita kerjakan, ya itu tadi yang 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan kelar, habis itu ujian. Habis itu ujian. Kalau di Heeh, Vrouwenintegration itu kemarin pakai OIF, heeh. sertifikat OIF. Kalau yang B2 itu pakai OSD. Jadi bergantung lembaganya dia pakai apa. Bedanya apa tuh Mbak? Kalau OIF, kalau kalau kita kan kayak TOEFL itu kan dia ya pakai komputer, kalau IELTS kan pakai tulis tangan. Nah, itu apakah sama seperti itu, Mbak? Sebenarnya buat tujuan akhir, maksudnya sertifikat ini dipakai buat apa sih gitu sih. Kalau misalnya OIF itu tuh biasanya yang buat ini perpanjangan Ausweis Resident Permit. Hmm. Jadi karena kan waktu itu suami waktu datang ke sini, suami status Ausweis Resident Permitnya itu for share, yang Hmm. artinya keluarganya itu jadi dapatnya Rottweiler Karte Plus. Hmm. Nah, petugas yang menyampaikan ke saya waktu itu MA 35 itu bilang kalau kamu punya waktu 2 tahun ya buat dapat sertifikat ACWAI OIF gitu. Nah, maka saya perlu punya sertifikat OIF bukan OSD untuk persyaratan tersebut. Tapi kalau misalnya kerja gitu ya, misalnya kita ada tujuan jangka panjang cari kerja di sini, artinya kan harus fasih Deutsch itu minimal B2 ya, sepaham saya. Nah itu biasanya OSD kebanyakan, Gitu ya. tergantung Itu kan berarti peruntukannya. bentuk sertifikatnya ya, Mbak Mesa ya. Maksud saya Mm-mm. ujiannya itu berarti ujian tertulis, ada speaking, ada Sama-sama. sama ya. Jadi bentuknya ya berarti kita ada grammar, nih grammar, nanti ada speaking, sprechen gitu kan. Nanti baru ada reading, ada nggak sih Mbak Mesa reading menjawab ini gitu? Ada, jadi biasanya kalau pertama itu lesson, baca dulu, Hmm. ngerjain soal buat baca itu, terus kemudian schreiben, terus habis itu horen, terus habis itu sprechen. Aduh, Jadi saya nggak ngerti tuh Mbak Mesa. Coba apa tuh namanya, baca, terus oh, habis baca, itu nulis, nulis, writing oke. ya, terus habis itu nanti pause, istirahat, itu Hmm. apa namanya, listening, Oke, listening, oh sama, habis oke. listening terus nanti sprechen atau apa namanya, speaking. Iya, iya, oh, sama berarti kayak ini ya gitu. Nah itu berarti udah belajar 3 bulan, kita akan dites 4 itu. Nah habis itu kan tesnya tuh biasanya bayar ya kalau ini, tapi ini gratis semua berarti ya? Bergantung lembaganya. Kalau yang ada yang beliau menggratiskan. Kalau misalnya biasanya yang gratis itu cuma sampai level B1, B1. Karena level Oke. B1 itu dirasa sudah mencukupi untuk bisa Hmm. standar minimal lah, maksudnya interaksi, kemudian baca surat dari pemerintah, misalnya dari MA atau dari Hmm. mana itu udah bisa. Hmm. Tapi kalau misalnya emang kita ada tujuan kayak misalnya kerja gitu ya, atau ambil Ausbildung atau sekolah lagi, pasti kan harus ada lanjutan. Nah itu Oke. biasanya jarang buat gratis. Kalau kemarin B2 saya ambil di lembaga sosial juga, namanya Hmm. Peregrina. Hmm. Itu 1 semester untuk B2 €70, terus Hmm. nanti Ujiannya? sertifikasinya, ujiannya itu Hmm. kan biasanya €150 ya, Hmm. ujiannya itu dapat keringanan jadi cuma berapa ya, 60 atau €70 kemarin ujiannya. Oke, oke, oke. Karena kalau udah di level B2 itu udah profesional ya, udah kita memang ya udah lebih dari cukup. Jadi memang advance ya. Jadi mau nggak mau harus berbayar ya, Mbak. Mm-mm, Tapi mm-mm. dari A1, A2, B1 itu gratis. Di Oke, lembaga oke. sosial itu kan. Soalnya kalau orang-orang kalau dengar gratis itu semangat, Mbak Mesa gitu. Kalau Benar, begitu dan bayar langsung aduh gitu ya. ada kesempatannya, jadi kita Udahlah optimalkan. udahlah belajarnya susah berbayar langsung gitu ya. Itu saya sih nggak tahu kalau orang lain mungkin nggak ya, Benar-benar. orang lain mah rajin-rajin gitu. Saya kayaknya juga kalau bayar berat mas, gak jadi belajar. Eh, tapi dari tadi kita nih bicara ya Mbak Mesa ya, dari banyak apa sih yang bikin Mbak Mesa tuh masih tetap semangat sampai sekarang?
Maksudnya kan udah sampai B1 harusnya ya udahlah gitu, udah ya. Tapi Mbak Mesa tetap ingin belajar. Apa tuh kira-kira yang bisa di-share ke kita? Kenapa sih masih semangat gitu Mbak Mesa? Saya kalau lihat Mbak Mesa tuh kayak, waduh keren banget ya bisa sampai situ. Saya A1 aja mungkin gimana nih lulusnya nih. Nah, gimana tuh Mbak Mesa tuh? Sebenarnya saya justru banyak termotivasi dengan teman-teman PPI ya. Maksudnya saya merasa berada di lingkungan yang kondusif untuk belajar gitu loh. Jadi maksudnya mungkin melihat suami atau teman-teman yang lagi studi S3 dengan segala dinamikanya itu kayak wow, mereka menaklukkan tantangan dengan sebegitunya gitu ya. Jadi kan kayak sebenarnya mungkin maksudnya kita perlu nge-push diri kita supaya kalau kita nggak nge-push kita nggak tahu kemampuan kita itu sampai sejauh apa gitu kan ya. Nah, saya merasa Allah kasih kesempatan buat tinggal di Wina dengan segala fasilitasnya itu merupakan sebuah anugerah yang perlu saya syukuri, dan cara bersyukurnya adalah dengan mengoptimalkan kesempatan itu. I get the point. Yes. Iya benar Mbak Mesa ya. Mungkin karena ya saya juga nggak bisa ini ya. Mungkin kalau saya mungkin tipikalnya sama kayak suami Mbak Mesa karena memang udah kelasnya Inggris, profesornya juga bahasa Inggris, paper juga pakai bahasa Inggris, jadi kurang termotivasi. Tapi kan tidak bisa jadi pembenaran, Kalau ada kesempatan harusnya kita bisa belajar bahasa Jerman gitu, mumpung di Austria. Nah, Mbak Mesa mungkin udah agak-agak terakhirnya. Buat mahasiswa kira-kira kayak saya nih, kayak teman-teman. Tadi kan Mbak Mesa cerita kalau misalnya yang bukan mahasiswa atau mendampingi gitu ya. Nah kalau buat mahasiswa tuh kira-kira bisa sih nggak Mbak Mesa nih, kira-kira kita tuh mengikuti jejak Mbak Mesa dengan kesibukan kita kuliah seperti ini, kira-kira menurut Mbak Mesa reasonable nggak gitu? Apalagi nanti kan mungkin kalau saya tahun pertama mungkin agak repot karena kelas, tapi kan tahun kedua mungkin akan lebih banyak nulis paper gitu. Jadi kan mungkin waktu bisa kita yang setting gitu kan, nggak banyak lagi kelas-kelas yang ini gitu. What do you think, Mbak Mesa? Jawabnya, saya merasa gini sih, ada beberapa pilihan yang bisa diambil mungkin ya. Jadi misalnya kalau misalnya studinya itu ada pendampingnya, mungkin bisa jadi berbagi tugas. Jadi misalnya kayak suami itu, beliau sampai sekarang nggak belajar bahasa Jerman, tapi beliau paham sedikit-sedikit dari saya dan anak-anak yang emang ya udah terpapar gitu kan, mereka anak-anak di kindergarten mau nggak mau gitu ya harus pakai bahasa Jerman gitu. Itu strategi pertama, jadi bisa dengan berbagi tugas. Jadi memang suami kayak bukan ngasih tugas, dan saya juga melakukan dengan senang hati, ya udah kalau gitu Umi belajar bahasa Jerman, Abi support apa termasuk misalnya mengkondisikan anak-anak ibaratnya gitu, dan kemampuan itu nanti akan kita pakai untuk pasti kepake buat keluarga kita gitu, entah ngurusin apa-apa yang seputar bahasa Jerman itu Umi. Jadi pembagian tugasnya gitu kan ya. Terus kalau misalnya enggak, misalnya sendiri gitu ya. Nah ini balik lagi ke kenapa sih perlu belajar bahasa Jerman? Apa sih yang perlu kita itu, yang bikin kita perlu belajar? Kalau misalnya conversation, maka strategi, karena si alasan kuat ini menentukan strategi menurut saya. Kalau misalnya memang perlunya adalah untuk ngobrol doang, maka mending ambil kelas conversation yang tadi ada di Nachbarschaftszentrum atau di Hauptbucherei pun ada di perpustakaan kota. Itu gratis semua ya. Kalau misalnya memang pengen level-levelan kayak gitu, yang gratis bisa ambil kelas gratis yang tadi juga ada di Nachbarschaftszentrum atau di website OIF, karena ini pandemi kan semua online ya, dan banyak source yang mereka itu ngadain kelas belajar online gratis. Oke. Berarti tergantung kita maunya apa ya Mbak ya, gitu ya. Karena memang kalau kayak saya pribadi nih, mungkin bisa mewakili teman-teman ya, saya mungkin butuhnya untuk bicara ya, gitu. Karena kalau yang detail nggak usah lah gitu kan, udah cukup Inggris gitu. Tapi mungkin bicara ya nggak enak juga sih kadang-kadang sama kalau belanja ke pasar gitu ya, atau kemana gitu ya, ini apa sih ini ya. Oke Mbak, terakhir nih ya mungkin pertanyaannya nggak terasa udah hampir 1 jam Mbak. Nanti kalau pulang Indo ini kan Mbak Mesa akan rencana pulang Indonesia juga toh kan, karena memang suami kan di sini sekolah gitu, mungkin nanti akan kembali ke Indo. Nah
apa rencana nanti Mbak Mesa setelah pulang Indonesia? Apakah mau tetap kursus atau nanti dengan kemampuan Jermannya itu kira-kira Mbak Mesa what will you do? What's your planning in the future? Jadi setelah saya kemarin, maksudnya sembari jalan saya belajar bahasa Jerman, saya merasa mulai bisa mengakses fasilitas umum yang ada di sini. Jadi di sini itu banyak acara perpustakaan terkait anak. Jadi setiap pekan misalnya ada acara Kirangolini, kayak playdate buat anak kecil yang seusia anak kedua saya yang waktu itu ya, yang saya waktu itu ikutin setiap pekan sekali, sampai akhirnya jadi temen lah sesama peserta karena sering ketemu di situ. Terus juga ada playdate buat anak yang besar gitu ya. Nah dari situ saya merasa saat kita menguasai bahasa lokal, maka terbuka kesempatan untuk belajar hal yang saya sukain. Jadi di sini dengan ikut kegiatan tersebut saya tahu gimana sistem pendidikan anak di sini bukan hanya dari sekolah tapi juga dari terkait pengasuhan gitu. Bahkan waktu itu ikut acara perpustakaan tentang rekomendasi buku anak dan beliau ngebahas. Jadi saya kan lagi ngulik tentang read aloud gitu ya. Ternyata kalau di sini read aloud tekniknya for lesson itu gimana? Itu ada acaranya di perpustakaan. Nah, itu dari situ saya merasa ilmu-ilmu yang bisa saya akses di sini dengan memahami bahasa Jerman, ada ilmu-ilmu yang saya tertarik dan bisa menjadi bekal saya untuk baik itu mendampingi anak maupun berkomunitas kelak nanti di Indonesia. Salah satunya, jadi setelah saya belajar bahasa Jerman ini nih, bukan setelah ya, OTW, saya juga ikut kelas online di komunitas dari Indonesia, yang mana kami itu membuat project passion, namanya passionnya itu karena kita ngumpul di literasi, kita bikin sebuah buku digital yang tentang membacakan nyaring. Nah, yang saya buat adalah sebuah lembar kerja di mana kita belajar mengenal emosi untuk bersama orang tua dan anak-anak dengan membacakan nyaring. Nah, korelasinya dengan bahasa Jerman, saya bikin worksheet-nya itu aneka bentuk wajah dengan emosi beragam dan kosakata dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Jadi dengan gitu anak bisa belajar emosi, tapi juga kosakata baru dengan cara yang menyenangkan. Wah, aduh, keren sekali Mbak Mesa, sangat menginspirasi ya gitu. Saya jadi malu ini. Saya jadi malu dan ingin terpacu ya. Memang ya benar sih Mbak Mesa. Jadi karena kalau kita bisa bahasa Inggris kan standar ya, maksudnya bisa bahasa Inggris. Tapi kalau kita bisa satu bahasa lagi, mungkin Jerman gitu ya. Sekarang lagi di Austria. Jadi ya manfaatkanlah semaksimal mungkin. Plus tadi Mbak Mesa bisa pakai buat untuk peran Mbak Mesa sendiri sebagai ibu, sebagai istri, sebagai individu di suatu komunitas. Ya, wah sangat-sangat inspiratif sekali Mbak Mesa. Nggak terasa ya 1 jam. Iya, Senang banget saya. ngobrol-ngobrol. Aduh, Mbak Mesa. Tapi ini terakhir, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh ke Mbak Mesa gitu? Boleh, silakan. Yang saya nggak sangka-sangka adalah jadi di komunitas itu kan komunitasnya sebenarnya teman-teman perempuan di Indonesia ya. Tapi setelah kemudian saya join di program kelas tersebut, kemudian mengambil bahasa dan waktu itu memang bidangnya yang saya ambil kelas belajar bahasa Jerman, ternyata saya jadi kenalan dengan ibaratnya kayak istrinya Mas Agus gitu loh. Jadi kayak, oh iya saya juga mau ke Jerman misalnya atau ke Austria, gimana Mbak cara adaptasi atau belajarnya? Dan dari situ kayak membuka pintu silaturahim juga dari yang sama sekali nggak saya sangka. Semata-mata cuma berawal dari kebutuhan belajar diri aja. Iya, dan itu menurut saya pergaulan yang konstruktif ya. Ya maksudnya yang sangat positif gitu daripada kita yang enggak. Ya oke. Mbak Mesa, terima kasih. Berarti nanti kalau mau menghubungi Mbak Mesa, kita bisa kasih kontaknya atau bagaimana cara menghubunginya di website YouTube PPI, Mbak ya? Boleh, bisa di sosmed atau blog. Oke, Mbak Mesa, terima kasih banyak, matur nuhun sangat gitu. Jadi sudah mau meluangkan waktunya, sharing tadi pengalamannya, suka dukanya, tips and trick, what to do for the future, what's the benefit for you.
Saya kira sangat bermanfaat sekali, Mbak. Saya mewakili PPI Austria mengucapkan terima kasih banyak Mbak Mesa. Insya Allah Mbak Mesa sehat selalu, sukses selalu, baik sebagai ibu, sebagai istri, sebagai warga yang tetap ingin belajar sampai kapanpun dan bermanfaat bagi semua orang. Matur nuwun sangat Mbak Mesa ya. Terima kasih sama-sama Mas Agus. Mohon maaf lahir batin buat kekurangan dan kehilafan. Iya, makasih banyak Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi sekianlah wawancara kita dengan Mbak Mesa. Udah dengar sendiri kan ya betapa gigihnya beliau gitu ya. Jadi dari cari tempat kursus, proses belajar mengajarnya, repot bawa anak, macam-macam ya. Jadi menurut saya sampai dia mengalami fase awakening moment, terus sekarang dia bisa ketemu banyak orang, bisa belajar, saya kira itu sangat bermanfaat buat kita ya. Nah, semoga kita semua bisa mempelajari dari beliau, dari Mbak Mesa, kita ambil yang baik gitu ya. Jadi yang cocok buat kita dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Sekian dulu acara Bincang Santai PPI Austria. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.